Bagaimana dengan bilangan real? Bilangan real yang seperti apa? Contoh misalnya 3,14, karena ada koma-komaan gitu. Kalau yang dari tadi kita bahas kan bilangan bulat ya, yang di depan koma semua, gitu, nggak ada angka di belakang komanya. Gitu. Nah, bilangan real, gimana cara representasi di dalam komputernya? Ini satu contoh, atau 7,25 atau minus 10,875 atau yang lainnya ya. Sebenarnya sama aja, pakai binary, pakai basis 2, cuma bedanya kalau misalnya di dalam komputer itu kita simpen dalam bentuk floating point istilahnya. Nah, teman-teman waktu belajar DDP pernah mendengar istilah float kan? Ya kan? Float itu asal katanya dari floating point, ya, titik kambang. Floating itu ngambang, ya. Point itu titik. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi titik kambang, gitu. Maksudnya apa? Ya, dia nyimpen suatu nilai itu nggak tepat di nilai tersebut, tapi dia ngambang bisa ke nilai yang lebih dekat ke atasnya atau ke bawahnya, ya. Nanti akan kita lihat. Nah, sebelum kita masuk ke floating point-nya, kita lihat dulu prosesnya. Gitu. Gimana sih caranya kalau kita nyimpen bilangan desimal ya yang ada koma-komaannya ke dalam komputer? Gimana caranya? Nah, untuk bisa tahu hal tersebut, kita pakai asumsi dulu nih. Asumsi ya, tiap bitnya itu bisa nyimpen 10 variasi gitu. Jadi kita pakai gayanya gaya desimal gitu, bukan bukan binary. Bisa menyimpan angka 0 sampai 9 ya. Jadi kita pakai desimal dulu di sini. Nah, ini asumsi kita. Kalau sebenarnya gimana? Ya sebenarnya kan tiap bit cuma bisa nyimpen angka 0 atau 1 kan. Cuma dua macam gitu. Nah, kita menyimpan bilangan desimal itu caranya adalah kita ubah ke bentuk normalnya. Ini bilangan desimal ya, ubah ke bentuk normal. Habis itu baru kita ubah ke dalam bentuk floating point. Bentuk normal itu apa? Bentuk normal itu sebuah bilangan yang notasinya gini, 0, sesuatu, A0, A1, A2, dan seterusnya ya, dikali basis pangkat eksponennya. Kurang lebih kayak gini. Nah, syaratnya angka pertama di belakang koma itu tidak boleh 0. Angka pertama di belakang koma tidak boleh 0. Dan semua angka di depan koma itu 0. Dua ini adalah syarat bentuk normal. Ya.
Contoh, kan kalau kita punya bilangan, misalnya 3,14 gitu. Bilangan ini kan bisa kita tuliskan dalam berbagai macam kan. Misalnya ya 3,14 itu sendiri, atau 314 dikali 10 pangkat min 2, ya kan? Atau 31,4 kali 10 pangkat min 1, atau 0,314 kali 10 pangkat 1, atau yang lain lagi. Satu lagi deh contohnya ya. Ini juga boleh nih, 0,000000314. Nah, nolnya banyak. Kali 10 pangkat berapa? Ya kan tinggal kita geser aja. Komanya di sini. Kalau kali 10, komanya pindah ke sini. Kali 10 pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6. Kalau dikali 10 pangkat 6, dia akan kembali ke nilai yang asalnya. Berarti 0,00000314 kali 10 pangkat 6. Itu nilainya sama kayak 3,14. Nah, dari sekian banyak representasi, kita ambil satu yang memenuhi persyaratan ini. Yang mana? Yang ini. Di depan koma semuanya 0, angka pertama di belakang koma tidak 0. Yang ini depan koma kan semuanya 0. Tapi angka pertamanya di belakang koma 0, makanya ini nggak bisa kita pakai. Yang kita ambil yang ini bentuk normalnya. Ya. 0,314 kali 10 pangkat 1. Nah, setelah kita dapat bentuk normalnya, maka kita simpan ke dalam bentuk floating point. Gitu. Gimana cara nyimpan dalam bentuk floating point? Floating point itu dibagi jadi 3 bagian. Ya. Bagian pertama itu kita sebut sebagai sign atau tanda. Ya. Bagian kedua itu kita sebut sebagai pangkat atau eksponen. Bagian ketiganya itu kita sebut sebagai mantissa. Ya. Nah, ada 3 bagian ini yang masing-masing nanti ada alokasinya, sekian bit, sekian bit, sekian bit. Gitu. Yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan adalah bentuk normalnya. Bentuk normal 0,314 kali 10 pangkat 1. Ya. 0,314 kali 10 pangkat 1. Ini diubah ke dalam bentuk floating point. Caranya gimana? Pertama tanda. Tanda itu apa? Tanda itu bisa positif, bisa negatif kan? Di sini nilainya secara keseluruhan positif. Plus, maka tandanya positif. Ya. Pangkatnya. Yang disebut dengan pangkat adalah ini. Angka yang memangkatkan si basisnya. Di sini tadi tiap bit bisa nyimpen 10 angka, makanya basisnya basis 10. Pangkatnya 1. Maka kita simpan angka 1 di sini. Ya, ini pembatas aja sih sebenarnya ya. Jadi untuk membedakan antara ini plus 1 gitu. Apakah plus 1 atau ini tandanya plus, pangkatnya 1 gitu. Ya, untuk memisahkan antara tanda, pangkat, sama mantisa aja. Ya. Mantisa itu yang mana? Mantisa itu adalah angka-angka yang ada di belakang koma. 314. Kan ada 0000 lagi. Ya, ditulis 314 aja bisa. Kalau misalnya ada sekian bit ya nanti 314. Nolnya yang di depan tapi. Makanya di sini kita tulis biasa aja 314. Nah, inilah bentuk floating point-nya. Ini adalah bentuk floating point dari 0,314. Dengan catatan bahwa tiap bitnya bisa nyimpen angka 0 sampai 9 dan tanda plus minus gitu. Ya. Tanda plus minus ini nanti kalau di binary juga dia akan diubah gitu. Karena
Kalau plus minus simbol ya, itu kan cuma ada dua nilai. Sebenarnya bisa diwakili pakai 0 atau 1. Sama kayak tadi waktu eh, apa namanya? Sign magnitude, two complement atau one complement gitu kan. Kalau misalnya plus itu nilainya 0, kalau minus nilainya 1. Nah, contoh lain. Misalnya angka bilangan ya. Bilangan 17,18244. Oke. Gimana nyimpen dia dalam floating point? Ya, kita ubah dulu ke dalam bentuk normal. Bentuk normalnya 0,1718244 kali basisnya 10 pangkat, supaya ini jadi nilai ini lagi berarti dia harus dikalikan 100, 10 pangkat 2. Oke. Tandanya positif, pangkatnya 2, mantisannya ini. Kita simpan dalam floating point, jadi tandanya positif, pangkatnya 2, ya, mantisannya 1718244. Oke. Ini adalah bentuk floating point-nya dari angka ini. Kalau misalnya ada negatif, min 1321,79. Oke, ini minus ya. Minusnya kita simpan dulu, nanti belakangan. Oke, nilai ini kita ubah ke dalam bentuk normal, jadi min 0,132179 kali 10 pangkat 10 pangkat berapa di sini? Supaya ini jadi ini 10 pangkat 4, ya kan? Kalau ini kali 1 2 3 4. Oke, 10 pangkat 4. Oke. Ya. Ini disimpan ke dalam bentuk floating point, maka tandanya kita lihat. Tandanya minus. Ya, minus. Pangkatnya 4. Mantisannya yang ini. 132179. Ini yang kita simpan dalam bentuk floating point. Tandanya bisa plus minus. Pangkatnya mungkin plus minus nggak? Mungkin. Contoh, waktu kita nyimpen angka ini. 0,00512. Ya. Kita ubah ke dalam bentuk normal. Gimana caranya? Ini dalam bentuk normal, syarat yang satu udah terpenuhi ya. Semua angka di depan koma itu 0. Tapi angka pertama di belakang komanya nggak 0. Harus kita geser. 0,512. Karena yang nggak 0 pertama kan yang ini kan. Dia geser 2 langkah ke sebelah sini. Kali berapa? Supaya ini jadi 0,00512, berarti kan komanya harus geser 2 kali ke kiri. Harus dibagi 100. Makanya kali 10 pangkat minus 2. Gitu. Setengah dibagi 100 supaya jadi segini. Oke, masukkan ke dalam bentuk floating point. Tandanya positif. Ya. Karena nilainya kan positif kan, plus 0,0. Ya. Pangkatnya minus 2. Ya. Mantisannya 512. Ini bentuk floating point-nya. Perhatikan bahwa tanda ya itu didapat dari nilai bilangannya, positif atau negatif. Sedangkan pangkat itu bisa positif bisa negatif juga. Dari mana dapatnya? Dari pangkatnya. Pangkat pada saat dia berada di bentuk normal. Kalau nilainya lebih dari
apa namanya, lebih dari satu ya, lebih dari satu. Jadi 1, sekian gitu, atau 10, 100 dan ke atas, ya maka pangkatnya nanti jadi positif. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 1, 0,5 gitu, atau 0,00 sekian, atau 0,0000 sekian, ya nilai ininya kecil, maka pangkatnya nanti negatif. Mantisa ya disesuaikan sama bilangan yang disimpan. Nah, mantisanya sendiri sebenarnya nggak mungkin semuanya tersimpan, karena penyimpanan di dalam komputer juga terbatas kan. Misalnya cuma bisa nyimpan 10 bit buat mantisa, atau 30 bit buat mantisa gitu. Nah, kalau misalnya angkanya ada banyak, ada 100, bit ke 31 sampai bit ke 100-nya diapain? Dibuang. Dia dianggap tidak signifikan dan itu bisa diabaikan. Makanya bisa ada selisih di situ. Karena itu juga namanya floating point, ngambang.